perkembangan dan klasifikasi perkotaan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu perkembangan kota. Perkembangan kota merupakan proses perubahan yang menyeluruh dari satu keadaan ke keadaan lainnya dalam waktu yang berbeda di suatu ruang yang sama. Perkembangan kota dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Akibatnya, perkembangan kota berdampak pada pembentukan masyarakat desa, perluasan jalur desa ke kota untuk kebutuhan transportasi, dan adanya peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Klasifikasi kota dapat dibedakan berdasarkan tahap perkembangannya, yaitu empolis atau wilayah yang baru berkembang menjadi kota baru. Empolis, kota yang masih agraris. Perkembangan kota juga mengikuti tahapan-tahapan seperti tahap awal dan tahap muda. Berikut ini sejarah perkembangan kota di Indonesia. Yang pertama yaitu kota pusat perkebunan. Indonesia terkenal memiliki morfologi yang bervariasi, terutama dataran tinggi. Yang kedua yaitu kota pusat pertambangan. Kegiatan pertambangan lambat laun tumbuh pesat dan menghasilkan kota. Beberapa kota besar yang lahir dari kegiatan pertambangan diantaranya Sawalunto, Tembagapura, dan Bontang. Yang ketiga yaitu kota pusat industri dan perdagangan. Pertumbuhan manusia membuat kebutuhan semakin banyak. Contoh kota yang berbasis industri diantaranya Karawang, Jabaluka, dan Batam. Yang keempat yaitu kota pusat pendidikan dan kebudayaan. Artinya, adanya lembaga-lembaga pendidikan terkemuka dan budaya lokal yang khas menjadi suatu daerah menjadi pusat kegiatan pendidikan dan kebudayaan. Contohnya adalah Yogyakarta dan Denpasar. Yang kelima yaitu kota pusat pemerintah. Adanya kegiatan pemerintah membuat berbagai aktivitas semakin pesat sehingga menghasilkan kutub pertumbuhan. Dan yang terakhir yaitu kota pusat pelabuhan. Artinya aktivitas bongkar muat barang membuat daerah sekitar pelabuhan berkembang semakin menyebar. Pembahasannya selanjutnya yaitu tentang klasifikasi perkotaan. Yang pertama yaitu berdasarkan jumlah penduduk. Jumlah penduduk ada yang namanya kota kecil 2000 sampai 5000. Yang kedua yaitu kota sedang 5000 sampai 100.000. Yang ketiga kota besar 100.000 hingga 1 juta jiwa. Yang keempat kota metropolitan sekitar 1 juta jiwa. Dan yang terakhir yaitu kota megapolitan lebih dari 5 juta jiwa. Yang kedua yaitu berdasarkan peranan dan fungsi pelayanan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Yang pertama, kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional. Yang kedua, kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah. Yang ketiga, kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal. Dan yang terakhir yaitu kota yang memiliki fungsi khusus. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini tentang perkembangan